Welcome to the podcast Orasi MIPA. Orasi MIPA, Orasi Mahasiswa. Hai, kembali lagi dengan saya, Shelly Rizky Aprilia, atau yang biasanya dipanggil dengan nama Shelly, salah satu pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA UNM. Hari ini, kita bertemu lagi di orasi kali ini akan membahas seputar tentang mental health atau mungkin lebih mengkerucut ke arah pelecehan seksual atau sexual harassment. Langsung saja kita panggil narasumber yang sudah fasih di dalam halnya, Andi Hairul Imam. Hai. Jadi biar akrab ini kita berbicara ke depannya. Saya bagusnya manggil apa? Kak, mungkin Kak Hairul atau Imam saja. Imam. Iya. Oh, berhubung kita sangkatan. Jadi saya panggilnya Imam saja. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Jadi bisa mungkin dijelaskan sedikit dari backgroundnya Kak Imam sebelum kita lanjut ke pembicaraan kita beberapa menit ke depannya. Boleh? Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Nurul Imam. Tadi bisa dipanggil Imam. Saya juga pernah menjadi pengurus di BEM Kema Fakultas Psikologi UNM. Kemudian untuk fokus saya di psikologi, saya lebih banyak ke arah sosial dan klinis. Oh, Dan jadi di psikologi itu terbagi lagi. ya di psikologi itu Oh, jadi I see. kita punya beberapa fokus. Ada mungkin yang industri, ada yang klinis, hingga sosial dan lain sebagainya. Ini Oh, seperti itu. oke, itu tadi adalah background singkat dari Imam. Jadi kan kita tadi saya sudah berbicara tentang tema kita seputar kesehatan mental atau mental health as we Ya. know. Jadi saya mau tahu ini dari sudut pandangnya Imam, bagaimana apa sih sebenarnya itu mental health atau kesehatan mental yang biasa didengar oleh orang-orang. Mungkin pendengar atau penonton dari orasi ini banyak bertanya-tanya soal apa sih sebenarnya itu mental health atau kesehatan mental. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, sebenarnya kesehatan mental itu simple. Jadi kesejahteraan dalam kondisi psikologis. Oh, Jadi ketika kita dalam keadaan pikiran yang stabil, dalam keadaan emosi yang stabil, kemudian kita tidak pernah merasakan hal-hal yang kita kan sering merasakan hal negatif. Tapi ketika kita mampu mengelola itu, nah itu kita bisa sebut dengan kesehatan mental. Ya oh, seperti itu. Simple. Jadi sejahtera dalam kepala mungkin misalnya seperti itu kalau untuk kesehatan mental. oh, intinya dia sejahtera dalam berperilaku atau mungkin bisa saya kaitkan ini kesehatan mental dengan tingkah laku dari Iya bisa. Jadi korban. kalau kalau kita kan mungkin pada hari ini kita akan berbicara lebih banyak terkait Iya, betul. bagaimana kita tidak bisa sebut korban ya, Iya. kita sebut dengan penyintas. Oh, I see. Penyintas. Jadi kalau dalam psikologi kita bisa sebut orang-orang yang mengalami pelecehan atau hal-hal lain itu dengan sebutan korban. Kita sebut mereka sebagai penyintas. Oh, apakah ada dasarnya kenapa bisa Uh, disebut dengan nama penyintas? Dasarnya adalah di dalam kita berperilaku dalam kehidupan kita ada yang namanya labeling. Oh, I Jadi see. kita melabel seseorang. Misalnya, kalau saya dan kata korban, korban itu kan artinya orang yang paling di bawah, orang yang kena musibah dan sebagainya. Sebenarnya itu bisa berdampak pada ini kondisi mentalnya mereka. Oh, bisa saya simpulkan ini bahwa semisal dia dikatakan sebagai korban itu malah menjatuhkan kesehatan atau mental health Ya dari bisa, seseorang ya tersebut. bisa seperti itu. Oh, I Karena see. kita melabel. Iya, betul. Oh, oke. Untuk nextnya, bagaimana sebenarnya penanganan terhadap penyintas untuk yang dikatakan dia sebagai sebagai penyandang mental health. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang penyintas, kira-kira bagaimana penanganan yang sebaiknya dilakukan. Nah, sebelum jauh kita ke situ membahas terkait itu, kita kan sekarang berada di ranah kampus. Iya. Kampus artinya kita akan membahas lebih banyak terkait bagaimana penanganan di lingkungan kampus itu sendiri. Sebenarnya saya sudah melihat podcastnya teman-teman, sudah mendengar Iya. kita membahas terkait aturan Permendikbud 30. Sebenarnya bagaimana dampaknya? Bagaimana dampaknya? Bagaimana penanganan? Sebenarnya dalam penanganan sudah ada di aturan tersebut. Kita bisa dari pendampingan, perlindungan, kemudian pemberian sanksi administrasi bagi pelaku pelaku pelecehan seksual tadi. Kemudian bagaimana penanganan yang perlu dilakukan? Sebenarnya sama pada umumnya penanganan yang dilakukan baik itu dalam kampus maupun di luar kampus. Kita tadi yang pertama adalah memberikan pendampingan pada penyintas tadi. Karena kenapa? Kapan kita
buat penyintas tadi bertarung sendiri misalnya dia melapor sendiri dan sebagainya tanpa adanya pendampingan itu justru akan memberikan efek semakin takut bagi Oh, penyintas tadi. berarti dia ada pressure-nya Ya, ke ada pressure korban. tadi Oh, karena dia sorry, penyintas. penyintas tadi karena kita tidak punya apa ya, ketika orang dalam masalah kan kita butuh tempat untuk berpegang, Iya, betul. kita butuh tempat untuk berpegang. Nah sehingga penyintas tadi yang butuh pendampingan seperti itu. Kalau saya melihat itu dulu, apalagi kalau di kampus universitas salah satu universitas negeri Makassar itu mungkin yang fasilitasnya bagus dan sebagainya, universitas negeri mahal misalnya. Iya. Kalau kita melihat di situ pendampingan saya tidak ada, pendampingan saya tidak ada di situ. Nah sekarang hal pertama yang kita lakukan untuk penanganan itu adalah pendampingan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, pendampingan. Berbicara lagi tentang kesehatan mental, apakah itu sebenarnya penting atau tidak? Nah, kalau berbicara tentang kesehatan mental itu sangat penting, sangat penting kalau untuk kita berbicara terkait kesehatan mental karena dari dari mental itu merupakan sumber segala penyakit sebenarnya. Oh, I see. Karena ada 3 hal yang saling berhubungan, kondisi pikiran, emosi, dan perilaku. Perilaku akan mempengaruhi fisik. Kita tak jarang melihat orang yang depresi kemudian demam dan sebagainya. Itu saling keterkaitan dan kalau berbicara terkait kesehatan mental lagi, pentingnya itu ya coba mungkin kita rasakan bagaimana dalam keadaan stres. Iya, Itu we can do baru anything. itu hanya awal. Iya. Maksudnya kalau kita lihat itu hanya permukaan dari kesehatan mental tadi. Oh, Seperti berarti itu. ini mental dengan fisik itu berkesinambungan. Saling Ketika berkesinambungan. mental kita sakit, berarti Bisa fisik kita. mempengaruhi fisik. Oh, I see. Seperti itu. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari rusaknya kesehatan mental dari orang yang Mengalami. Jadi kalau kita orang-orang kan dalam bertindak itu berdasarkan pengalaman. Ketika kita mengalami hal terkait misalnya pelecehan seksual, akan banyak hal yang kita dapatkan. Akan banyak hal. Yang pertama adalah kita rasa malu. Rasa malu akan muncul di situ. Ya, karena kita apalagi ketika kita sebut dia korban dengan kata korban, artinya kalau kata korban yang keluar, artinya kita menyimpulkan bahwa dia adalah orang yang tertindas misalnya. Iya, betul. Akhirnya menimbulkan rasa malu. Rasa malu pun timbul. Banyak orang-orang yang memberikan empati. Kalau kita misalnya di Makassar, misalnya bilang kodong, kasihan ini. Atau yang paling sering sabar ya. Itu kan biar bagaimanapun sabar itu penting, tapi tanpa dilakukan itu orang itu akan mencoba But untuk sabar. that's not the point of Jadi being sabar. Ya, sabar itu tadi. Kemudian apa lagi yang mau saya sampaikan bahwa dampak tadi selain kita bisa kena trauma, Nah, kampus itu kan tempat untuk belajar. Kampus itu tempat untuk belajar. Ini kan kita berbicara di lingkungan kampus, di lingkungan kampus. Kampus itu tempat belajar. Nah, ketika 2 hal yang dibutuhkan, lingkungan fisik dan lingkungan non fisik dalam pembelajaran tadi untuk mewujudkan well-being, untuk mewujudkan kebahagiaan kita, kenyamanan kita dalam belajar di kampus, sehingga itu bisa mempengaruhi performa akademik seorang mahasiswa atau seorang pelajar. Nah, ketika rasa nyaman tadi tidak ada dalam kampus, kita merasa terancam ya, bagaimana ini nanti ke depan saya dari minta-minta saya akan alami itu dan sebagainya. Itu kan sudah memunculkan rasa takut. Ketika muncul rasa takut, akhirnya takut itu kan sebenarnya kalau kita mau sampaikan emosi yang memiliki unsur negatif. Iya, betul. Nah, unsur negatif tadi yang kemudian melahirkan rasa cemas. Kecemasan itu pun muncul dan semakin besar, akhirnya itu dapat mengganggu kondisi psikologis orang seperti itu. Jadi kalau kita terkait pelecehan seksual itu sangat banyak yang bisa kita rasakan. Maksudnya mungkin tidak perlu saya jelaskan, tapi ketika kita membayangkan dalam kondisi tersebut ya, rasa malu, rasa trauma, rasa takut, ya pokoknya banyak lah. Itulah pentingnya tadi pendampingan. Ya, ini pendampingan. Apa sebenarnya faktor-faktor yang bisa mendampingi orang yang menjadi penyintas tersebut? Ya, yang pertama adalah dukungan sosial. Kita butuh orang-orang yang bisa, dukungan sosial itu kan orang tua misalnya, atau mungkin di lingkup kampus. Kalau saya
mempersepsikan atau menyampaikan pendapat, yang paling penting adalah sivitas akademika. Dosen tadi itu penting dalam pendampingan. Anggaplah misalnya yang terjadi adalah kasus antar dosen dan mahasiswa. Harusnya yang pertama untuk melindungi adalah dosen. Karena pelakunya kan dosen misalnya. Contoh ini, pelakunya dosen. Ketika pelakunya dosen, ya butuh power yang sama untuk mendampingi si mahasiswa tadi. Ya kalau mau kita lihat kan power antara mahasiswa dan dosen agak lebih besar lebih besar dosennya. Ya kita mau melawan ya kayak tadi, sehingga banyak yang akhirnya cuma hanya melapor saja tapi tidak ingin ditindaklanjuti. Karena tadi pendamping yang dibutuhkan untuk menghadapi si pelaku beda. Relasi kuasa misalnya, relasi kuasa istilahnya seperti itu mungkin. Makanya dalam pendampingan tadi dukungan sosial penting. Dukungan sosial penting. Oh, betul. Oke, mungkin kita lebih mengkerucut kini ke dalam suatu masalah yang baru-barusan ini viral. Ya, mungkin kita pernah dilihat mungkin di sosial media, biasanya di Instagram atau mungkin juga masuk di WhatsApp masalah tersebut, atau saya juga pernah baca di koran-koran kampus menyangkut masalah ini. Beberapa hari viral mengenai pelecehan seksual yang berada di lingkup kampus. Apakah pernah baca? Pernah. Bagaimana tanggapan terhadap itu? Ya itu kalau saya sepanjang yang saya ikuti, sebenarnya coba kita lihat dari awal mendm akun sosial media ini. Ya, mungkin kita nggak bisa disclaimer, nggak usah disebutkan. Kemudian menyampaikan bahwa dia mengalami mengalami tanda kutip tadi pelecehan. Iya, betul. Tapi meminta untuk cukup saya laporkan saja. Iya, jadi ujungnya ini cuma speak up. Ya, cuma there's no laporkan saja. Effort atau mungkin dia nggak ada pendampingan lainnya setelah itu. Berdasarkan pengalaman di kampus tersebut, selalu akhirnya berjalan dengan damai. Iya, betul. Kesepakatan siapa adalah damai. Karena kenapa? Ya kalau saya melihat sebenarnya relasi kuasa tadi ada. Ya dia tidak bisa munafik kalau misalnya mahasiswa kadang takut dengan tanda kutip dosennya tadi. Iya, betul. Apalagi yang kita ketahui ini, kita nggak mau menyebutkan, tapi dia menjadi salah satu petinggi dari di kampus tersebut. Iya, betul. Kan bisa banyak yang muncul. Kemudian yang paling saya sayangkan adalah banyak info yang beredar bahwa walaupun juga saya tidak bisa ini kalau sering beberapa kali kita mendapatkan kasus tersebut dan selalu alasan diberikan nama baik kampus. Kenapa kita tidak selesaikan dengan cara yang damai saja? Kalau saya lucu melihat itu. Saya juga. Saya lucu. Nama baik kampus dengan menyembunyikan kasus. Kalau saya melihat justru semakin banyak kasus yang ditemukan dan semakin banyak yang tertangani, artinya nama baik kampus akan semakin naik. Akan semakin naik karena penanganan pelecehan seksual di lingkup kampus tersebut ya sudah luar biasa. Ketika ada kasus yang ditemukan, kemudian langsung cepat dalam penanganan. Oh, berarti dia lebih baik dalam penanganan. Lebih baik dalam penanganan. Karena kalau kita melihat data dari Dirjen sekitar 70% kampus mengalami itu. Sering mengalami pelecehan seksual di lingkup kampusnya. Tapi itu tadi menyembunyikan kasus dengan dasar atas nama baik kampus. Apakah kalau saya melihat justru nama baik kampus kita semakin turun karena dalam penanganan tidak baik dalam bahkan penanganan. Tidak ada sebenarnya penanganan yang lebih baik untuk masalah tersebut. Jarang saya temukan juga kalau masalah tersebut itu bakal ditangani dengan baik. Ujung-ujungnya pasti dia berjalan dengan damai, enggak sih? Dengan damai. Kemarin itu saya sempat diskusi sama Presiden BEM FMIPA. Kemudian kita mendapat pada suatu titik bahwa semakin banyak opini yang mencuat ke semakin mencuat di permukaan, itu justru membuat kadang kita misalnya si A merupakan pelaku, si B merupakan korban. Nah, ketika semakin banyak opini yang muncul, alih-alih si korban yang justru menjadi pelaku terlihat sebagai pelaku karena atas nama baik misalnya pencurian nama baik dan lain sebagainya. Akhirnya opini-opini tersebut akhirnya muncul. Kita kadang berfokus kepada pelaku juga. Kita wawancara pelaku apakah benar dilakukan seperti itu. Nah, menurut saya opini-opini yang muncul tersebut yang kemudian memicu pada kesimpulan, apalagi dalam lingkup relasi kuasa tadi ya, ketika siapa yang mau disebut sebagai pelaku,
Siapa yang mau mengaku sebagai pelaku Iya. misalnya, sehingga belum lagi dengan power yang lebih, Iya, betul. dengan power yang lebih tadi, akhirnya apa, pencorengan nama baik Iya. dan lain sebagainya. Akhirnya si penyintas tadi justru dituduh sebagai pelaku Dan merasa terpressure dan lagi, harus dia terpressure sudah lagi. kena, bisa dibilang dia kesehatan mentalnya sudah tidak baik, fisiknya juga mungkin mempengaruhinya, terus dia dituduh lagi menjadi pelaku karena telah mencoreng nama baik Nah, belum lagi itulah ada hal dosen unik tersebut. belum lagi ada hal unik kan, kalau kita tidak bisa tutup mata kalau seringkali yang menjadi penyintas adalah perempuan. Iya, Seringkali menjadi perempuan. tapi tidak menuntut kemungkinan juga laki-laki Tetap sih. juga ada Iya sih. laki-laki. Cuma yang muncul adalah victim blaming. Oh. Jadi victim blaming itu misalnya, misalnya saya seorang perempuan ini, kemudian saya Menjadi seorang penyintas. kemudian saya menjadi penyintas. I see. Orang-orang sering bilang, ya pakaian memang begitu, jadi wajar. Padahal kan pakaian tidak mempengaruhi perilaku orang. Iya, betul. Tidak mempengaruhi bagaimana dia bertindak. Artinya norma yang kau miliki cukup rendah, misalnya. Itu yang kadang disebut sebagai victim blaming. Jadi kadang dari pakaian saya misalnya, sehingga orang bilang, ya wajar dia dilecehkan, wajar dia menjadi penyintas ya, karena dia memancing pelaku. Tapi tidak ada batasan dalam hal itu sebenarnya. Iya, tidak ada sebenarnya. Tidak ada sebenarnya. Jadi bilang, lucu juga kalau misalnya kita membahas terkait pelecehan, apalagi sudah di kampus, sebuah kampus misalnya, kemudian kita kan berada di Sulawesi Selatan yang kulturnya itu masih kuat. Iya, betul. Kulturnya masih kuat, adat relasi kuasa itu masih kuat, sehingga ya cukup sulit untuk kita bagaimana bisa untuk menyelesaikan terkait permasalahan pelecehan seksual seperti itu. Oke. Muka lagi lebih mengkerucut di dalam di dalam ranah mental health atau kesehatan mental, tapi kita lebih berfokus ke pelecehan seksualnya. Oke. Bagaimana psikologis korban dalam mempengaruhi akademik si penyintas? Kita tidak sebut korban, tapi kita sebut penyintas, seperti yang tadi dikatakan dengan Imam. Harusnya korban itu dibilangi itu penyintas nggak sih? Kenapa? Harusnya korban itu dia disebut dengan penyintas. Jadi pertanyaan saya, bagaimana psikologis korban dalam mempengaruhi akademik si penyintas? Ya, kalau kita ada kerangka pikir yang pernah disusun oleh teman-teman di BEM Psikologi, bagaimana itu bisa mempengaruhi performa akademik misalnya. Misalnya kan kita, hal-hal yang bisa mempengaruhi performa akademik itu motivasi, kemudian dukungan di lingkungannya, dan lain sebagainya. Kemudian self esteem, bagaimana harga dirinya, itu bisa mempengaruhi. Semakin tinggi harga diri dia, semakin tinggi juga dia kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Tapi misalnya ketika kita kemudian si A ini menjadi penyintas, akhirnya apa yang timbul ketika tidak ditangani dengan maksimal, misalnya tidak ditangani dengan baik, misalnya rasa malu muncul. Rasa malu muncul, sehingga rasa malu ini berkorelasi dengan self esteemnya, harga dirinya menjadi turun. Dia merasa tidak memiliki harga diri setelah diberikan perlakuan seperti itu. Kemudian hal itu juga bisa mempengaruhi motivasinya, sehingga dia datang ke kampus yang dia pikir adalah bagaimana orang memandang saya, sebagai penyintas. Hasil fokus pada pembelajaran misalnya semakin menurun. Sehingga itu mungkin salah satu contoh kalau misalnya bagaimana kondisi psikologisnya bisa mempengaruhi performa akademik. Bahkan tak jarang kita melihat ada yang menjadi penyintas akhirnya berhenti untuk berkuliah, karena kan persoalan harga dirinya dia di kampus dengan tidak diberikannya, bahkan sudah ditambah lagi dengan victim blaming, seolah-olah semua pelecehan yang terjadi pada dia merupakan sebab dari dirinya sendiri. Betul. Akhirnya rasa malu pun semakin memuncak, akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah. Nah, sampai di situ dampak yang bisa diberikan. Lagi-lagi kita harus membutuhkan pendampingan terhadap seorang penyintas. Prosesnya ada banyak, tapi cukup ini saja. Ya, di kampus kita cukup itu dulu. Pendampingan. Betul. Apakah ini hal-hal mendasar pendampingan, tapi itu masih belum ada. Tapi kadang biasanya yang saya dapati, orang ini hanya speak up saja, tapi dia tanda kutip enggak mau dikasih tahu identitasnya bagaimana. Jadi kita jadi bingung juga bagaimana mau pendampingan terhadap si penyintas tersebut. Ya, itu kan bisa kita analisis, misalnya kenapa hanya sekedar speak up. Yep. Ya bisa jadi ketika saya melaporkan, kemudian nama saya muncul,
sebagai penyintas, ya kalau kita melihat relasi kuasa bisa jadi saya takut ketika diintervensi di bagian akademik. Iya betul. Kan itu sering muncul. Yang barusan juga yang saya dapat di dalam voice record dari si pelaku tersebut, dia bilang seperti ini. Panggil saya dia ke sini yang melapor sembarang-sembarang. Itu kan sebenarnya merupakan salah satu ancaman dari si pelaku tersebut. Jadi sudah penyintas merasa terpressure karena dia sudah dikenai hal seperti itu, ditambah lagi si pelaku merasa berkuasa atas segala yang dia punya. Jadi kalau dari hal tersebut bagaimana tanggapan Tak? Ya sebenarnya tadi kita butuh penengah. Ya. Karena kita analogikan saja misalnya saya merupakan penyintas, kemudian coba ketemu saya. Iya. Ya, apakah ada ancaman di situ? Ada, kita merasa tertekan lagi harus bertemu lagi dengan beliau, apalagi kita melihat beliau misalnya merupakan seorang petinggi dalam satu instansi. Iya betul. Kira-kira apa kita akan berani untuk speak up tadi? Dan kita sendiri pun jalan sendiri misalnya. Tidak ada yang tadi saya sampaikan bahwa kita butuh pendamping yang cukup kuat juga relasi kuasanya dengan pelaku tadi, sehingga ya bisa menemukan titik tengah. Kalau misalnya cuma sendiri yang kita datang dan menyampaikan di situ, ya tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa kita andalkan untuk itu. Bisa jadi dia semisal dia sudah datang ke sana, dia malah dapat pressure kembali, mungkin ada ancaman-ancaman yang lain dari si pelaku. Bisa jadi seperti itu. Ya kalau saya melihat kemungkinan ke depan dari pengalaman yang ada, ketika dia datang memenuhi panggilan tersebut, hasil akhirnya adalah jalan damai. Betul. Selesai. Tidak ada lagi kabar-kabar selanjutnya. Atau mungkin lebih parahnya dia disuruh buat permohonan maaf. Karena kan biasanya seperti itu karena atas dasar pencemaran nama baik kembali lagi. Pertanyaan saya selanjutnya. Apakah ada hal yang dapat penyintas lakukan sendiri di rumah apabila ingin mencoba memperbaiki atau menegakkan dirinya secara psikis? Karena mungkin saja mereka takut atau malu untuk datang ke psikologi untuk berkonsultasi. Berarti poin pentingnya di sini psikologi itu berperan penting dalam menjaga mental health dari si penyintas. Iya. Jadi sebenarnya kalau dalam keadaan kan misalnya kita punya trauma dalam kesehatan mental itu, kita punya beberapa tingkatan. Nah, ada tingkatan di mana memang kita butuh untuk datang ke psikolog misalnya atau orang-orang ahli dalam penanganan kasus tersebut. Dalam penyelesaian sendiri selama penyintas tadi kan ada yang disebut dengan resiliensi, ketahanannya dia. Selama dia memiliki ketahanan yang cukup tinggi, insya Allah mungkin bisa dalam penanganan sendiri. Tapi selama saya berkuliah di psikologi, saya melihat bahwa dalam kasus-kasus seperti itu perlu juga untuk kita menyampaikan ke ahli tadi terkait itu. Kan kalau misalnya dalam pelecehan ada banyak bentuk dalam pelecehan. Bisa disebutkan? Misalnya catcalling itu kan pelecehan misalnya. Oh ya. Nah, ketika pelecehan tersebut sudah sampai pada taraf yang cukup tinggi dan menimbulkan korban merasa bahwa tidak bisa bertahan sendiri. Nah, saya mungkin lebih menyarankan untuk coba kita berkonsultasi kepada ahli terkait itu. Kalau untuk penanganan sendiri itu kembali lagi ke diri korban. Ke diri penyintas tadi. Ketika merasa tidak perlu untuk datang ke ahli, ya butuh peluapan emosi. Banyak metode yang bisa ditawarkan, misalnya expressive writing, di mana kita menuliskan segala bentuk emosi-emosi kita dalam sebuah buku misalnya dan sebagainya. Itu juga bisa dilakukan, tapi ya saya lebih menyarankan untuk ketika sudah berat tidak bisa ditangani sendiri, coba kita berkonsultasi dengan ahlinya, seperti itu. Betul. Lagi-lagi peran psikologi itu penting untuk memulihkan kesehatan mental dari seorang penyintas. Oke. Imam, apakah pernah menemui kasus tersebut atau mungkin pernah meminta wadah agar dibuatkan tempat konsultasi mungkin atau yang lain? Kalau selama saya menjabat di BEM, kami kan kami membuat sebuah program kerja yang namanya teman cerita. Nah, itu sempat juga kami sebar informasinya, apalagi pada saat marak-maraknya terjadi kasus pelecehan, kami mengirimkan
Jadi program teman cerita itu kita membuka wadah bagi teman-teman untuk entah yang pernah mengalami kasus tersebut untuk bisa berkonsultasi Iya. dengan teman sebaya. Nah, ketika kasus yang dialami cukup Berat. berat, nah kita akan bisa alihkan ke psikolog. Oh, Nah, kita bisa alihkan psikolog tanpa berbayar. apakah pernah Uh, terjadi? Mungkin beberapa kasus, 1-2 mungkin. ya pernah terjadi terkait kasus tersebut. Pernah Oh, terjadi. jadi penyintas betul-betul dia diarahkan ke psikologis dari program kerja yang telah dibuat oleh teman-teman dari psikologi. Iya, Oh, jadi isi. ada seorang ini yang kemudian mencoba untuk mengikuti program tersebut. Terus kami merasa bahwa dari penilaian tadi kasus ini cukup berat, tidak bisa ditangani oleh mahasiswa, sehingga perlu sampai ke ini. Kan biasanya orang-orang cukup bercerita, cukup mau didengarkan selesai masalah, tapi Iya. ada beberapa yang perlu untuk dilakukan intervensi. Nah, ketika perlu untuk dilakukan intervensi, ya kami alihkan ke psikolog yang telah bekerja sama dengan BEM Fakultas Psikologi. Itu perlu dilakukan. Apakah saya boleh merujuk lebih ke dalam program kerja teman cerita tadi? Apakah dalam program tersebut pernah ada kasus mengenai pelecehan seksual? Ya, Mungkin pernah. kita berbicara, nggak usah sebutkan orangnya, tapi mengenai kasusnya saja, apakah ada Iya, pernah ya. di dalam ranah kampus tersebut? Di dalam kampus, laki-laki dalam kampus. Oh, berat ya ternyata. Ternyata lagi-lagi ada di setiap fakultas. Iya, saya tidak tahu bagaimana di fakultas, tapi cuma kamu sampaikan ada. Ada beberapa. Iya, Apakah penanganannya dia langsung ke psikologi atau dari teman-teman dari teman cerita yang langsung? ya itu kalau berbicara terkait pelecehan seksual itu kan soalnya kasusnya cukup berat, cukup Iya betul. kompleks, sehingga lebih banyak kami harapkan ke Psikologi. psikolog tadi yang untuk menangani. Mungkin lebih lanjutnya mungkin bisa sampaikan karena itu merupakan kerahasiaan. Iya. Tapi ada yang pernah itu. Tapi lagi-lagi psikologinya dia free. Kenapa? Free, dia dibawa ke sana langsung saja, dibiarkan bilangnya ini langsung saja ke tempat psikologi tersebut. Nah, tergantung dalam program tersebut, tergantung misalnya dalam pemberian intervensi yang diberikan, kan tidak semua intervensi juga bisa diberikan ini. Maksudnya konseling mungkin bisa, tapi ketika penggunaan alat tes misalnya sebagainya, Oh, ya ternyata ada juga yang seperti itu. yang nantinya akan ada kesepakatan. Oh ya sih. Misalnya dalam beberapa pertemuan itu kita free, tapi semakin berat mungkin ya itu bisa menjadi berbayar dengan antara itu. Tapi itu berdasarkan kesepakatan tadi, kesepakatan si konselor dan konselor tadi yang mencoba untuk menyelesaikan kasus yang dialami. Mungkin seperti itu. Ternyata keren ya, bisa diapresiasi program kerja dari teman-teman teman cerita di BEM Psikologi. Iya. Oke, terakhir. Atau exhale, inhale, it's okay. Nggak usah terlalu tegang. Oke, terakhir ini. Apa pesan yang ingin narasumber sampaikan sebagai penutup orasi kita hari ini? Oke. Lagi-lagi kita berbicara lingkup kampus. Saya hanya mengulang tadi, memberikan penegasan terkait tadi. Yang pertama adalah aturan yang ada perlu untuk diterapkan. Bukan persoalan pengkajian lagi, tapi memang perlu untuk diterapkan terkait aturan tersebut. Yang pertama apa? Itu bisa menimbulkan rasa aman bagi mahasiswa yang ada di kampus. Kemudian saya merasa cukup lucu sekali ketika kasus yang terangkat itu di kita ini kita tidak terlalu untuk apa istilahnya penyampaian terkait kasus tersebut, ya karena atas dasar nama baik kampus dan lain sebagainya. Yang menurut saya semakin banyak kita menemukan kasus, semakin banyak kita menyelesaikan kasus, justru itu yang bisa, kalau memang dari kampus itu mau mencari bagaimana obatnya bisa terbentuk, justru dengan cara itu harusnya bisa dilakukan untuk kita tadi terkait bagaimana pengaruh bagaimana kondisi mental dari bukan hanya penyintas, dari mahasiswa tadi. Saya rasa tidak perlu untuk dijelaskan dampak negatifnya karena sudah jelas mungkin kita melihat. Saya juga merasa seperti itu. Sudah ini ketika mau disampaikan hanya akan menjadi penyampaian yang berulang. Jadi sekarang kita butuh action, kita butuh untuk implementasi aturan tadi. Aturan yang diimplementasikan bisa memunculkan rasa aman bagi mahasiswa. Betul. Sehingga kasus-kasus yang ini sesuai prosedur. Saya juga kadang melihat kampus
kan ada satu kampus yang kalau mahasiswanya turun di jalan itu merasa malu untuk kampus dan sebagainya. Saya kalau mau mahasiswa berhenti untuk melakukan hal tersebut di jalan, ya coba terapkan apa yang ada. Hmm. Karena kita turun di jalan bukan untuk Sekedar sekedar membuat macet ini, jalanan. karena kita minta untuk ada penanganan kasus tersebut. Yang Iya. lucu juga ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai jalur, ingin diberitahu tidak mau. Kan lucu juga. Tapi itu bukan kampus di sini, kampus di luar misalnya. Kampus ini, Nggak usah disebutkan. kan kalau kampus kita, alhamdulillah aman tentram kampusnya gitu. Insya Allah. Insya Allah aman. Ya itu mungkin saja. Jadi betul-betul kita protection dalam penanganan kekerasan maupun pelecehan seksual yang ada di kampus. Seperti itu. Oke. Terima kasih atas pandangan dari narasumber tadi untuk menutup podcast ini. Jadi sebelum saya menutup orasi hari ini, ada tagline dari kami. Jadi kalau saya bilang orasi MIPA, Imam bilang orasi mahasiswa. Boleh? Boleh. Jadi kita mengarah ke kamera tengah. Baik, untuk menutup orasi hari ini dengan saya Rizky Aprilia dan saya Dirul Imam. orasi MIPA, orasi mahasiswa.